Di balik tirai sementara Korea Utara, Kim Jong-un menjalani kehidupan mewah yang mencengangkan. Orkestra pribadi, istana megah, dan benteng bersenjata. Namun, sejauh mana kekaisaran kemewahan ini benar-benar berjalan, masuki dan temukan. Hasrat untuk instrumen musik dan orkestra pribadi, musik sebagai simfoni kedaulatan. Di wilayah terisolasi Kim Jong-un, musik lebih dari sekadar hiburan. Musik telah menjadi alat kekuasaan, sebuah proklamasi yang terdengar dari supremasi pemimpin tertinggi. Keputusannya untuk mengimpor sebanyak 36 piano kelas atas pada tahun 2014 dengan total nilai lebih dari 6,12 juta dolar menunjukkan banyak hal, tidak hanya tentang hasrat pribadinya, tetapi juga tentang upayanya untuk membentuk citra dirinya sebagai pemimpin yang halus, yang menghargai harta budaya terbaik yang ditawarkan dunia. Yang menarik di sini adalah bahwa Korea Utara adalah negara di mana musik tradisionalnya disusun dan dipentaskan semata-mata untuk tujuan propaganda politik. Namun, Kim Jong-un telah melampaui peran konvensional ini, membentuk orkestra pribadi yang terdiri dari 13 pemain biola wanita pilihan, yang dipilih bukan hanya karena bakat musik mereka, tetapi juga penampilan mereka. Mereka membawakan lagu pop barat tahun 1980-an dan bahkan hit K-pop, dua genre yang biasanya akan dilarang ketat di dalam masyarakat yang dikendalikan ketat ini. Orkestra eksklusif ini, dalam banyak hal, adalah mikrokosmos dari kontras mencolok antara kesederhanaan publik Korea Utara dan kemewahan pribadi Kim. Sementara banyak dari penduduk berjuang dengan kesulitan sehari-hari, pemimpin mereka hidup di tengah simfoni melodis, dengan musisi di bawah perintah pribadi. Melalui istana musik pribadi ini, Kim Jong-un membentuk citra kedaulatan mutlak, di mana setiap nada yang dimainkan menjadi lagu tak terucapkan dari pemerintahannya yang tertinggi. Lihat lebih dekat, dan Anda akan melihat bahwa bagi Kim, musik bukan sekadar hiburan. Itu berfungsi sebagai obat psikologis, terapi pribadi untuk sementara menenggelamkan tekanan tak henti-hentinya dari sanksi internasional, sekaligus memperkuat rasa kekuasaannya yang tak tertandingi atas kerajaannya yang terisolasi. Namun, di luar simfoni pribadi ini, hasrat Kim untuk kemewahan bahkan lebih jauh lagi, ke dalam benteng istana megah, di mana kehidupannya sehari-hari menjadi monumen hidup bagi kekuasaan. Mari kita menyelam lebih dalam dan mengungkap bagaimana Kim Jong-un telah mengubah kediamannya menjadi benteng kerajaan yang melampaui imajinasi liar sekalipun. Sistem istana, ruang hunian seorang raja modern. Kim Jong-un tidak hanya tinggal di sebuah istana, ia memerintah dari konstelasi 17 kediaman mewah. Masing-masing adalah benteng kemewahan dan ketidaktembusan, sebagai bukti otoritasnya yang tak terbatas di dalam rezim. Di sebuah negara di mana sebagian besar warganya mengalami kondisi hidup yang miskin, kediaman-kediaman megah ini menonjol sebagai benteng terisolasi kekuasaan, tempat Kim melindungi dirinya sendiri dan memperkuat citranya sebagai pemimpin tertinggi. Kediaman Ryongsong, pusat komando utama Kim, jauh lebih dari sekadar tempat tinggal. Ini berfungsi sebagai kompleks militer dan tempat peristirahatan pribadi. Dengan stasiun kereta api pribadinya, Kim dapat bepergian dengan aman tanpa bergantung pada infrastruktur publik. Estate ini memiliki trek kuda pribadi, 3 danau buatan, dan bahkan bunker nuklir yang dirancang dengan cermat untuk mempersiapkan segala kemungkinan, mulai dari pemerintahan sehari-hari hingga konflik nuklir. Kediaman Kangdong menyerupai resor musim panas mewah, lengkap dengan taman yang dirancang dengan cermat, lapangan olahraga, danau pribadi, dan trek pacuan kuda. Estate ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan pribadi, tetapi juga sebagai tempat eksklusif untuk pertemuan rahasia dengan elit politik terdekatnya. Pesta mewah yang diadakan di sini tidak hanya memanjakan kesenangan pribadi Kim, mereka juga bertindak sebagai alat penting untuk memperkuat loyalitas di antara lingkaran kekuasaan dalam. Kediaman Wonsan membawa kemewahan ke tingkat yang lebih tinggi, berfungsi sebagai kompleks villa tepi laut sejati. Dengan 10 villa mewah, marina pribadi, fasilitas olahraga, dan taman air di lokasi,
Estate ini berfungsi seperti resor kelas dunia, tempat Kim dapat bersantai atau menyambut tamu terhormat dalam lingkungan yang aman dan terisolasi. Yang penting, kediaman-kediaman ini bukan sekadar kepuasan dalam kemewahan, tetapi pernyataan perhitungan tentang kekuasaan. Mereka menyampaikan pesan yang jelas dan tak terucapkan. Kim Jong-un bukan hanya kepala negara. Ia adalah simbol hidup dari otoritas mutlak, seseorang yang layak memerintah dari istana paling megah, melampaui kedudukan pemimpin dunia biasa. Namun, pemerintahan kemewahan Kim tidak terbatas hanya pada istana yang tak dapat dipindahkan. Ia meluas hingga cara ia bergerak melalui dunia, menjadikan setiap perjalanan sebagai pameran ketidaklukannya. Mode transportasi mewah mencanangkan status yang tidak tersentuh. Sementara banyak pemimpin dunia memilih transportasi yang mencerminkan simbolisme nasional atau pragmatisme yang sederhana, Kim Jong-un telah menjadikan setiap kendaraan yang digunakannya sebagai panggung bergerak untuk memproyeksikan kekuasaannya. Dari pesawat terbang hingga kereta api bersenjata dan mobil mewah, setiap moda transportasi dipilih dengan cermat untuk memperkuat citra seorang pemimpin yang berada di luar jangkauan pembatasan global. Air Force One, pesawat pribadi Kim, yang bernilai 1,5 juta dolar, bukan hanya sarana perjalanan, tetapi juga lambang terbang kekuasaan yang setara dengan kekuatan super global manapun. Interior pesawat yang dihiasi dengan asbak kristal dan kursi kulit premium mengirimkan sinyal yang menantang. Tidak peduli seberapa ketat sanksi internasional, Kim terus hidup dalam kemewahan global. Selain penerbangan, Kim mempertahankan armada mengesankan yang terdiri dari 90 gerbong kereta bersenjata, didukung oleh 20 stasiun kereta api yang tersebar di seluruh negara. Sistem ini diwarisi dari ayahnya Kim Jong-il yang terkenal takut terbang lebih dari sekadar transportasi. Ini adalah benteng bergerak, memungkinkan Kim untuk melintasi negara dengan aman, dilindungi oleh 2 kereta pengawal dan helikopter yang berpatroli di udara. Koleksi mobil mewah Kim tak kalah mencengangkan, bernilai sekitar 20 juta dolar dan mencakup model bergengsi seperti Rolls-Royce Phantom, Mercedes Maybach, dan Audi R8. Kendaraan-kendaraan ini bukan hanya simbol kemewahan tetapi juga keajaiban teknik keamanan, dengan pelindung peluru dan fitur perlindungan canggih yang memastikan keselamatan pemimpin tersebut. Terakhir, Princess Yacht, sepanjang 95 kaki, yang diperkirakan bernilai 7 juta dolar, melambangkan selera Kim yang tak terbatas akan kemewahan. Lebih dari sekadar kapal rekreasi, istana terapung ini berfungsi sebagai panggung mewah untuk pertemuan pribadi dengan jenderal-jenderal terkemuka dan pejabat kepercayaannya, mewujudkan kekuasaan Kim atas daratan dan lautan. Menelaah lebih dalam, moda transportasi mewah ini mengungkapkan prinsip dasar dari gaya kepemimpinan Kim. Ia berusaha untuk mempertahankan gerakan tanpa kerentanannya. Selalu bergerak namun tetap berada di luar jangkauan. Setiap kendaraan tidak hanya mengantarkannya dari titik A ke titik B. Itu adalah deklarasi otonomi dan ketidaklukannya. Pengingat yang terlihat bahwa tidak ada kekuatan asing yang dapat menghalangi pergerakannya. Kemewahan tanpa batas. Kenikmatan yang dikhususkan untuk orang luar biasa. Di wilayah terisolasi Kim Jong-un, musik lebih dari sekadar hiburan. Musik telah menjadi alat kekuasaan, sebuah proklamasi yang terdengar dari supremasi pemimpin tertinggi. Keputusannya untuk mengimpor sebanyak 36 piano kelas atas pada tahun 2014 dengan total nilai lebih dari 6,12 juta dolar menunjukkan banyak hal, tidak hanya tentang hasrat pribadinya, tetapi juga tentang upayanya untuk membentuk citra dirinya sebagai pemimpin yang halus, yang menghargai harta budaya terbaik yang ditawarkan dunia. Yang menarik di sini adalah bahwa Korea Utara adalah negara di mana musik tradisionalnya disusun dan dipentaskan semata-mata untuk tujuan propaganda politik. Namun, Kim Jong-un telah melampaui peran konvensional ini, membentuk orkestra pribadi yang terdiri dari 13 pemain biola wanita pilihan yang dipilih bukan hanya karena bakat musik mereka tetapi juga penampilan mereka.
Mereka membawakan lagu pop barat tahun 1980-an dan bahkan hit K-pop, dua genre yang biasanya akan dilarang ketat di dalam masyarakat yang dikendalikan ketat ini. Orkestra eksklusif ini, dalam banyak hal, adalah mikrokosmos dari kontras mencolok antara kesederhanaan publik Korea Utara dan kemewahan pribadi Kim. Sementara banyak dari penduduk berjuang dengan kesulitan sehari-hari, pemimpin mereka hidup di tengah simfoni melodis dengan musisi di bawah perintah pribadi. Melalui istana musik pribadi ini, Kim Jong-un membentuk citra kedaulatan mutlak, di mana setiap nada yang dimainkan menjadi lagu tak terucapkan dari pemerintahannya yang tertinggi. Lihat lebih dekat, dan Anda akan melihat bahwa bagi Kim, musik bukan sekadar hiburan. Itu berfungsi sebagai obat psikologis, terapi pribadi untuk sementara menenggelamkan tekanan tak henti-hentinya dari sanksi internasional, sekaligus memperkuat rasa kekuasaannya yang tak tertandingi atas kerajaannya yang terisolasi. Namun, di luar simfoni pribadi ini, hasrat Kim untuk kemewahan bahkan lebih jauh lagi, ke dalam benteng istana megah, di mana kehidupannya sehari-hari menjadi monumen hidup bagi kekuasaan. Mari kita menyelam lebih dalam dan mengungkap bagaimana Kim Jong-un telah mengubah kediamannya menjadi benteng kerajaan yang melampaui imajinasi liar sekalipun. Mendorong kemewahan ini lebih jauh, Kim membangun teater pribadi dengan kapasitas mengesankan sebesar 1.000 kursi. Ini bukan tempat umum, ini adalah auditorium eksklusif untuk hiburan pribadinya, tempat dia menikmati film dari koleksi lebih dari 30.000 kaset VHS dan DVD yang diwariskan. Banyak di antaranya diwariskan dari ayahnya, Kim Jong-il, yang juga terkenal sebagai seorang penggemar film obsesif. Tetapi selain hiburan pribadi, arsip ini adalah alat strategis. Kim menggunakan film-film ini sebagai manual belajar untuk mempelajari bagaimana pembuat film barat membentuk citra pemimpin yang berkuasa, menyempurnakan proyeksi otoritasnya sendiri dalam proses tersebut. Ketika dilihat dengan perspektif yang lebih luas, kenikmatan ini bukanlah kemewahan acak, melainkan perpaduan rumit antara kesenangan pribadi dan seni proyeksi kekuasaan yang canggih. Kim Jong-un sangat memahami bahwa dalam masyarakat yang tertutup rapat seperti Korea Utara, hidup di tengah hiburan mewah bukan hanya untuk kepuasan pribadi, tetapi juga untuk membangun mitosnya sebagai pemimpin tertinggi yang terangkat jauh di atas jangkauan warga biasa. Setiap tindakan hiburan mengirimkan pesan yang jelas. Dia satu-satunya yang memegang kunci dunia yang hanya bisa diimpikan oleh warga Korea Utara. Pencarian gourmet untuk kekuasaan. Bagaimana meja Kim Jong-un menjadi takhta kedaulatan? Kim Jong-un telah lama tidak berusaha menyembunyikan kegemarannya pada pengalaman kuliner elit. Kenikmatannya dalam makan malam mewah melukiskan gambar yang sangat jelas tentang kekuasaan mutlak yang dimilikinya. Bahkan di bawah beratnya sanksi internasional, pemimpin Korea Utara ini secara teratur menghabiskan hampir $1 juta setiap tahun untuk mengimpor harta gastronomi terbaik dunia. Kopi Brasil artisanal yang kuat, whisky yang matang dengan kompleksitas berlapis, anggur merah eksklusif dari kebun anggur Eropa paling bergengsi, dan makanan laut premium yang biasanya hanya disediakan untuk kalangan terkaya di dunia. Pilihan-pilihan ini lebih dari sekadar kenikmatan pribadi. Mereka berfungsi sebagai pernyataan langsung tentang kekuasaan bagi audiens domestik dan internasional. Meskipun belenggu global semakin ketat, Kim Jong-un dengan mudah membawa keajaiban kuliner dunia ke Pyongyang. Pesannya sangat jelas. Bukan hanya saya tidak terisolasi, saya hidup dalam kemewahan yang tak dapat kamu bayangkan. Selain kenikmatan utama ini berupa kopi dan minuman keras, Kim menunjukkan perhatian obsesif terhadap detail dalam menu pribadinya. Ia pernah menghabiskan $67.000 hanya untuk keju Italia impor, sebuah makanan lezat yang sangat disukainya, sehingga ia dilaporkan mengirim koki pribadi ke Eropa untuk menguasai teknik pembuatan keju tradisional. Tujuannya? Untuk meniru tekstur krim yang kaya dan rasa yang rumit dari seni kuliner Eropa klasik ini di istananya. Ini bukan sekadar preferensi eksentrik,
Ini adalah lambang dari pencarian tanpa henti Kim terhadap kesempurnaan kuliner yang menantang isolasi ekonomi yang diterapkan dunia. Bahkan akuisisi yang tampaknya sepele pun mencapai proporsi yang mencengangkan. Kim diduga menghabiskan 59.000 pound, sekitar 75.000 dolar Amerika Serikat, hanya untuk permen karet. Bagi konsumen rata-rata, ini mungkin tampak seperti pemborosan yang konyol. Namun, dari perspektif seorang otokrat, ini adalah permainan kekuasaan yang sangat halus. Di dunia Kim, bahkan kenikmatan terkecil pun harus diimpor. Sebuah deklarasi tak terucapkan bahwa tidak ada yang sekecil apapun berada di luar jangkauannya. Tidak ada sanksi yang terlalu ketat. Tidak ada embargo yang terlalu tembus. Yang paling sensasional dari semua ini adalah rumor yang terus beredar bahwa Kim memesan makanan cepat saji McDonald's untuk diterbangkan ke Pyongyang setiap hari. Jika benar, kisah ini melampaui sekadar selera pribadi untuk burger dan kentang goreng. Ini menjadi provokasi simbolis, hampir seperti ejekan yang dihitung terhadap Barat. McDonald's, ikon global konsumsi Amerika, dengan berani diambil alih oleh pemimpin Korea Utara dan disajikan di meja pribadinya, di jantung sebuah negara yang sedang dikepung. Pesannya tak bisa lebih jelas. Kamu bisa membangun tembok-tembok sanksi sekeras apapun, tetapi aku akan tetap menikmati rasa dunia kamu di sini, di kediamanku. Bagi Kim Jong-un, gastronomi telah diubah dengan cerdik dari kebutuhan biologis menjadi senjata canggih untuk proyeksi kekuasaan. Tidak setiap penguasa otokrat memilih jalur konsumsi kuliner mencolok ini, tetapi Kim dengan sengaja mengangkatnya sebagai salah satu strategi utamanya untuk mengonsolidasikan supremasi domestik dan menyiarkan pembangkangan secara global. Secara domestik, jamuan mewahnya berfungsi sebagai altar kekuasaan. Melalui kemewahan impor ini, Kim membangun jurang sosial yang jelas antara lingkaran dalam yang setia dan massa yang miskin. Mereka yang diundang ke jamuannya memahami dengan jelas bahwa hak istimewa ini menandai tempat mereka dalam elit yang berkuasa. Nasib mereka terkait erat dengan kebaikan pemimpin tertinggi. Di panggung internasional, Kim menggunakan konsumsi mewahnya untuk mengirimkan sinyal pembangkangan. Cengkeraman ekonomi yang dikenakan oleh Barat gagal mengurangi kekuasaannya. Bahkan, ia memperbesar kemewahannya sebagai langkah balasan yang disengaja, mengubah sanksi menjadi platform untuk menunjukkan ketidaklukannya. Meja mewahnya, dihiasi dengan makanan lezat dari setiap penjuru dunia, adalah pengingat yang halus, namun menggema bagi komunitas global bahwa ia tetap menjadi pengecualian dari setiap aturan, seorang pria yang berkembang dalam kemewahan meskipun terisolasi ekstrim. Penggunaan Kim Jong-un terhadap makanan sebagai alat politik sangat berakar dalam sejarah. Dari jamuan kerajaan dinasti Ming dan Qing di China kuno hingga pesta-pesta mewah Louis XIII di Versailles, meja makan telah lama berfungsi sebagai panggung untuk memamerkan kekayaan dan dominasi politik. Louis XIV, yang terkenal sebagai Raja Matahari, mengorganisir pesta besar yang berlangsung berjam-jam, bukan hanya untuk menghibur tamu, tetapi untuk menegaskan supremasinya di hadapan bangsawan yang hadir. Dengan cara yang serupa, Kim Jong-un mengatur hidangan imporannya sebagai bagian integral dari pertunjukan proyeksi kekuasaan yang direncanakan dengan cermat. Makanannya bukan sekadar kenikmatan pribadi. Mereka adalah teater politik miniatur tempat ia menikmati cita rasa dunia sambil diam-diam mendeklarasikan kepada lawannya bahwa embargo mereka sia-sia. Obsesi eksentrik ketika kemewahan menjadi ritual kerajaan. Hasrat eksentrik Kim Jong-un tidak hanya mencuri perhatian dunia, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana ia membentuk legenda pribadinya. Menghabiskan 584.000 dolar untuk mengimpor 138 kuda ras murni dari Rusia, jauh melampaui sekadar hobi berkuda.
Dalam budaya Korea Utara, gambaran pemimpin yang menunggang kuda putih di tengah lanskap bersalju adalah simbol yang kuat, mengingatkan pada kisah heroik perlawanan revolusioner. Setiap penampilan bersama kuda-kuda kesayangannya semakin memperkuat citra Kim sebagai pewaris sah warisan revolusioner Kim Il-sung. Koleksinya lebih dari 100 jam tangan Rolex dalam 1 tahun, 2016, juga mencerminkan obsesinya dengan simbol kesuksesan global yang ultimate. Bagi Kim, setiap jam tangan lebih dari sekadar alat pengukur waktu. Itu berfungsi sebagai pengingat pribadi tentang kendalinya atas takdir bangsa. Ini adalah simbolisasi waktu secara harfiah, di mana waktu itu sendiri di tangan pemimpin menjadi waktu bangsa. Lebih jauh lagi, investasi senilai $46 juta untuk patung monumental dirinya dan keluarganya menunjukkan betapa besar keinginannya untuk menentang waktu itu sendiri. Monumen-monumen besar ini jauh dari sekadar batu mati. Mereka adalah totem kekuasaan yang abadi, terukir dalam kesadaran kolektif rakyat Korea Utara. Terakhir, pengeluaran sebesar $3,8 juta untuk pakaian dalam mewah bagi harimau rahasia yang konon dimilikinya mengungkapkan arus bawah kehidupan pribadi Kim yang dekaden. Meskipun kontroversial, praktik ini menggemakan tradisi kerajaan kuno, di mana memelihara harem bukan hanya sekadar kenikmatan, tetapi juga sebuah demonstrasi virilitas dan kekuasaan dinasti. Kim Jong-un dengan cerdik memanfaatkan pengeluaran yang tampaknya tidak rasional ini untuk membentuk potret seorang penguasa yang omnipoten, perpaduan antara raja ilahi yang tak lekang oleh waktu dan lelaki kuat yang tak tergoyahkan oleh tekanan asing. Setiap barang mewah, setiap hasrat eksentrik adalah sapuan yang disengaja dalam lukisan besar mitosnya. Ini adalah legenda yang ia niatkan untuk terukir tidak hanya dalam hati warganya, tetapi juga dalam rasa ingin tahu abadi dunia yang lebih luas. Kekaisaran kemewahan Kim Jong-un jauh lebih dari sekadar kenikmatan pribadi. Itu adalah pertunjukan kekuasaan yang disusun dengan cermat. Melalui musik, istana, perjalanan mewah, jamuan mewah, dan koleksi eksentrik, ia menyiarkan satu pesan kepada dunia. Tidak ada sanksi, tidak ada isolasi, tidak ada tekanan global yang dapat mengurung ambisinya. Namun, di balik fasad kemewahan yang berkilau, satu pertanyaan tetap ada. Sampai kapan pertunjukan semacam ini dapat bertahan sebelum dunia melihat melalui tirai itu?